nanti ketika aku sudah tidak ada. Itu kata Nabi Musa. Jarak Nabi Musa ke Kristen itu hampir 2000 tahun. Jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa 1400 tahun. Kurang lebih. Jarak Nabi Isa ke Kristen itu muncul kurang lebih 300 tahun. Abad keempat baru kemudian muncul ketetapan-ketetapan tentang Yesus, tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, yang hidup tanpa ayah, yang lahir tanpa ayah, yang kalian sebut Yesus. Makanya ada yang disebut konsili 325 menciptakan satu karya besar, yaitu melantik anak orang menjadi Tuhan. Tuh bang. Tapi abang dari Al-Maidah 48 itu kan mengiyakan juga kan bahwasanya Taurat Injil itu adalah kitab yang benar dan terjaga, situ tulisnya terjaga gitu. Nah, satu sisi di Al-Baqarah 75 mengatakan sudah dirubah gitu. Ini kan kontradiksi juga bang jadinya. Oke, baik. Satu terjaga, satu berubah. Gitu. Baik. Oke. Jadi yang diterangkan di dalam Al-Quran ini jelas dikatakan bahwa turunnya Taurat, diwahyukannya Injil mengandung petunjuk dan cahaya, serta adanya kewajiban bagi umat di masa itu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Lalu Allah kemudian mengutus Rasulullah melanjutkan risalah kenabian nabi-nabi sebelumnya dengan membawa Al-Quranul Karim sebagai nabi terakhir, membawa kebenaran yang hakiki, membenarkan sebagian isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Mazmur, Zabur, Injil, dan menjaganya. Jadi yang dijaga di sini adalah Al-Quran. Jangan Anda mengartikan bahwa yang dijaga adalah Taurat dan Injil. Yang dijaga di sini adalah Al-Quran. Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, aku jugalah yang akan menjaganya. Jadi yang dijaga ini adalah Al-Quran. Dijaga Al-Quran itu tentang pemberitaan kitab-kitab sebelumnya. Bahwa dulu ada Taurat, dulu ada Mazmur, dulu ada Injil. Itu yang dijaga pemberitaannya. Sedangkan kitab-kitab ini sendiri, Al-Quran mengatakan seperti apa yang Anda bacakan barusan, informasikan. Al-Baqarah di ayat 79-nya apa kata Allah? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dan dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Itu hanya dihasilkan dari duga-menduga. Mereka menduga-duga tentang kejadian pada masa lampau, menuliskan, menyusunkan, dan mencocok-cocokkan dengan berita-berita yang ada sebelumnya. Itulah kitab saudara. Jadi tidak ada itu. Al-Quran justru menjelaskan dengan sangat rinci. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'u kalam Allah thumma yukharrifun min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, masih mengharapkan mereka orang-orang terdahulu akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Siapa yang dimaksud di sini? Ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Bani Israel. Anda ahli kitab? Bukan. Jadi Anda hanya menerima terjemahan-terjemahan dari ubahan ahli kitab. Anda bukan, Kristen itu bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu adalah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yakub. Kalian Kristen kelompok luar yang datang nempel di ahli kitab. Padahal kalian bukan ahli kitab. Yesus mengenal kalian dengan sebutan serigala. Itu bang, jelas itu. Ya. Makanya seharusnya di Al-Maidah itu dihapus saja bang. Bahwasanya kan situ terjaga gitu kan. Ternyata yang terjaga Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil. Iya, dia yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menjaganya maksudnya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu yang dijaga. Makanya dikatakan tadi dalam Al-Quran, surah apa itu ya? An-Najm ya. Dikatakan bahwa aku Allah yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang menjaganya. Kalau di Bible,
Maaf nih, di kitabnya orang Yahudi coba Anda baca. Di dalam Ulangan 4. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Jangan kau menambahi, jangan pula kau mengurangi. Ini apa maksudnya? Ada dalil ini di situ. Artinya kitab yang datang kepada Bani Israel itu berpotensi ada penambahan, berpotensi ada pengurangan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk engkau lakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi. Ada perintah jangan, berarti ada potensi menambahi. Sama seperti jangan engkau makan babi, berarti ada potensi makan babi. Kalau di Al-Quran tidak ada itu, jangan kau nambahi Al-Quran, jangan kau mengurangi Quran. Kenapa nggak ada perintah kayak gitu? Karena tidak akan mungkin ada manusia di atas muka bumi ini, kekuatan apapun yang mereka punya, yang bisa menambahkan Al-Quran dan mengurangi Al-Quran. Subhanallah. Ini dalil, Bong. Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jangan kamu bolos, berarti ada potensi untuk bolos. Jangan kau malas, berarti ada potensi malas. Oke? Ada perintah itu. Jangan kau tambahi, berarti ada potensi ditambah. Jangan kau kurangi, berarti ada potensi dikurangi. Apa buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, Yesus telah membatalkan perintah-perintah Tuhan di dalam Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Subhanallah. Al-Quran ada salah menjabarkan itu? Tidak. Mereka menambahi, mereka mengurangi, mereka merubahkan, mereka menyembunyikan. Itu Al-Quran yang menerangkan. Apa betul? Betul. Makanya, ya silakan. Di Al-Maidah 48 itu kan terjemahannya mengatakan dijaga itu kitab sebelumnya. Oh, bukan kitab sebelumnya yang dijaga, Bung. Ini yang ketiga kalinya. Ini yang dijaga itu Al-Quran, Bung. Fahkum bainahum. Jelas, sorry. Dikatakan begini dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika. Menurunkan Al-Quran kepadamu. Karena di sini merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apalagi tujuannya? Dan menjaganya. Yang dijaga siapa? Al-Quran. Nah, kalau dari kitab sebelum-sebelumnya kan berarti kan bukan Al-Quran, Bang. Yang dijaga Al-Quran. Ya, tapi di situ kan tertulis bahwasanya kitab sebelum-sebelumnya itu dibenarkan dan dijaga gitu. Oh, salah. Anda memahaminya salah. Anda memahaminya salah. Yang dijaga itu Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelumnya. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini konteks yang dibahas adalah Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitab. Yang dibahas di sini adalah kitab. Kitab yang mana? Yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan Rasul Muhammad SAW lah yang dibahas di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Bukan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu hanya dibenarkan bahwa Rasulullah membenarkan adanya Taurat, membenarkan adanya Mazmur, membenarkan adanya Injil. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut itu dijaga oleh Allah. Tolong tunjukkan. Kalau dia dijaga, Ulangan 4 tadi, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kalau Allah menjaga kitab Taurat, maka tidak mungkin ada perintah seperti itu. Di layaknya Al-Quran. Al-Quran malah menentang. Siapa di antara kalian yang bisa menambahkan, bisa mengurangi ayat suci Al-Quran, bisa membuat hal yang sama dengan Al-Quran, silakan. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah sanggup. Itu kenapa? Karena Allah memberikan legitimasi. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Nah, ada enggak di dalam Taurat, aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaganya? Ada enggak? Tak ada. Mana Taurat Nabi Musa hari ini? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya? Ayat menyusui orang dewasa hilang ya, Suma. Kamu juga, Bung, kamu juga sering disusui oleh sapi. Betul? Saya tanya dulu samamu. Apa betul kamu sering disusui oleh sapi? Dengar. Pertanyaan saya, apa betul kamu sering disusui sama sapi?
Ya, Allah. Apa betul? Kutanya lagi, sekali lagi, kutanya lagi. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Tidak ada. Loh, kamu selalu minum susu sapi? Kamu selalu minum susu sapi. Saya ulang, kamu selalu minum susu sapi. Berarti apakah kamu langsung netek ke sapi? Bahaya ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Bukan sapi, Bahaya ini. Bang Jajuma. Tunjukkan. Bahaya Bukan ini. sapi dia. Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapi gitu? Ya. Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapinya gitu? Wih, bahaya ini. Bukan. Bahaya ini. Allah itu pernah berfirman kepada Muhammad. Bahaya. Teman-teman, dia saudara kita ini, namanya siapa namanya? Laga. Siapa namanya orang ini? Pengikut. Bukan, ada namanya. Dia penghujat memang dari dulu. Iya. Kenapa? Ya, Ferry Sawa saya tanya, kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung minum di sapinya langsung gitu? Sapinya ada bilang, ayat Al-Quran. "Ngoe." Lanjutkan Ferry, Itu hilang. Katanya yang kau minum adalah susu sapi. Oke, Tetapi bukti- yang kau minum adalah susu sapi. Berarti Satu kamu ayat langsung minum ke itu sapi hilang. nete. Besar putingnya puting sapi. Aduh, mampus. Iyalah. Jangan Jadi kalau takziah dikatakan disusui orang dewasa, tidak langsung netek ke susunya. Selayaknya kau minum susu sapi, nggak langsung ke sapinya. Alamak, Karisteng. Kepada Muhammad. Kapan kau bisa sehat, Karisteng? Kapan kau bisa sehat, Karisteng? Cuma Tidak sehat cuma Menyusui, misalnya sapi kau minum susunya, bukan berarti kau langsung menyusui di sapi. brother. Kau diinjak nanti sama sapi. Ada satu dalil dalam Al-Quran. Jadi gimana Bang Juma? Kita turunin aja. Turunkan, beliau penghujat beliau, udah dekat ajalnya. Apa? Itu Mau mati fakta. dia. cuma Kalau kau berilmu, saya ladeni kau sampai 2 hari non-stop, kecuali ibadah dan makan. Sayangnya kau nggak berilmu. Kita udah tahunan diskusi, saudara, tapi kamu hanya menghujat. Bang Juma ada referensi Siap, Bang. nggak tentang cerita ini Bang? Cerita tentang di Taurat itu. Saya kan ada masuk-masuk komal di Islam juga kan. Iya. Di Taurat itu mengatakan tentang penciptaan Nabi Adam itu diciptakan Tuhan itu di dunia. Tapi di Al-Quran itu referensinya, di Al-Quran itu kalau memang benar itu referensi dari Al-Quran itu Nabi Adam itu diciptakan di mana Bang? Sama seperti Al-Quran dengan Bible. Adam diciptakan di surga, di taman, Jannah. Bible, kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan Adam diciptakan di Eden. Ya tapi itu kan abang ngambil referensinya ke kitab sebelah, itu berarti abang membenarkan kitab sebelah kan? Tadi kan abang Enggak, narasinya. saya sedang membenarkan kitab saya. Kalau Nabi Adam itu dicipta di Jannah. Kitab Bible katanya tadi. Loh, kamu mengatakan tadi adanya pertentangan antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya umat Islam. Saya katakan kitabnya Yahudi mengatakan Adam dicipta di Eden. Eden itu taman. Iya maksud saya begini bang, bukan pertentangan. Jannah itu taman, Di bukan Taurat bumi. itu kan, Nabi Adam itu diciptakan di dunia. Satu sisi di Al-Quran itu kalau membenarkan kitab sebelumnya itu di referensi di Al-Quran itu ada nggak diciptakan di dunia juga? Ada nggak referensi? Saudara, gini loh, saya malas berdiskusi dengan orang yang tidak berfungsi akalnya. Saya katakan kitabnya Yahudi, diam dulu. Diam dulu, Bang. Bentar. Kasih bentar. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi Adam diciptakan di bumi. Tunjukkan dalilnya. Silakan, Bang. Ya, saya kan masuk formal konflik. Ada mengatakan begitu bang, tapi saya juga kemarin itu lupa juga saya catat itu di Taurat berapa. Nanti saya PR juga, nanti saya cari juga gitu kan. Di kitabnya orang Yahudi, di kitab Kejadian, Adam itu diciptakan di surga, Bung, bukan di bumi. Ya, tapi di satu sisi Al-Quran itu mengatakan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi ada konteksnya begitu bang. Jadi sebelum ke surga itu dia di luar surga. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Sa'ad gitu.
Ya coba nanti saya juga belum Coba kasih dalilnya supaya kita pelajarin. Apakah kemudian itu mengatakan masuklah Adam ke dalam surga gitu. Berarti sebelum di dalam surga ini dia di mana gitu. bukan dikatakan masuk, diamilah. Jangan kamu salah artikan, Bang. Diamilah olehmu surga ini. Itu di Al-Qur'an dijelaskan kayak begitu. Bukan masuklah ke surga, enggak. Diamilah. Adam dicipta memang peruntukan ke bumi. Tetapi kemudian Adam ini diciptakan pertama kalinya itu di taman surga. Gitu, Bang. Jadi tidak ada dikatakan masuklah kamu ke bumi, ke surga, enggak. Diamilah olehmu surga ini. Makanlah sesuka hatimu. Itu, Bang. Tempe tahu lewat. Berarti bukan masuk lah ya. Berarti diambil. Diamilah, iya. Astagfirullah. Makin dekat tahunya. Nabi Adam kan diciptakan dari tanah kan. Kalau di referensi Al-Quran itu di Mute surga itu ada dulu, tanah jangan gitu. dibuka. Ya, jadi gini, Bang. Gini, Bang, gini. Di Al-Quran itu dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Itu. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya dengan sesukamu. Tetapi kata Allah, wala taqraba hazihi syajarah. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Apa ya Bun? Apa aku yang nge-lag ya? Iya. Ngelek ya? Bang Oh, Zuma. kena itu Nah, kayak Bang Zuma yang kena. report. Itu kayaknya si Martin tadi itu. Bantu tap-tap Saya layar. mau belajar sama Ada di bawah tapi. Gurunda. Ya, tapi tadi Bang Juma mengatakan dia Sabar. tidak mengambil referensi dari kita. Mana dia? Lain gitu. Sabar, Woi, sabar, tunggu dulu, tunggu bentar, sabar. Aku tendang gua nanti. Ya Bang Juma silakan naik Bang Juma. Ya, silakan naik cuma. Moderator tolong dong, aku nggak bisa pencet-pencet nih. Iya, ya, loh. jadi dulu. Sabar, Iya, Mil. Bun, iya, Bun. Udah aku jambak tadi Bang Juma. Kita tunggu Bang Zuma. Itu satu slot untuk Bang Juma ya. Iya. Iya, Kurang ajar jangan kalian di ya. Gurunda di Itu jambat-jambat. Martin tadi tuh Bunda, Bun, Martin tadi kayaknya. Aduh, sinyal. Ayo naik Kevin, naik. Naik Oke, Kevin. sopan. Hei, mulut Jenny. Sabar, Mil. Kenapa kau ini? Enggak, saya cuma mau bertanya kepada dia. Iya, bertanya sopan-sopan, jangan sembarang Ya, sabar mulutnya. dulu. Sabar dulu, sabar. Gini ya, Iya mulut kan namanya kan ajaran Kifli aku ya. juga. Masa kan namanya Kifli saya mau Kau ini diturunkan, mau diturunkan. Jangan tantrum, jangan tantrum. Jangan. Tenang, tenang, Kalau tenang. mau tantrum saya turunkan nanti Bang. Tenang, Ya. tenang. Sabar ya. Nanti Pak, kalau mulutmu ngerocos terus ya Pak. Yang penting Anda tertib, jangan ribut. Tunggu dulu Kedip-kedip kali ya? Gurunda kita. Kedip-kedip kali ya? Kedip-kedip kali ya? Tep-tep Ya kawan tolong di tep-tep bawah. layar dong kawan. Ini kedip-kedip ini Komal. Moderator di bawah Bang Zuma, moderator. Kita mute dulu ya. Mil. Udah, Yang lain mute ya. udah, Yang lain mute. udah. Oke. Udah. Nah, silakan. Mute. Tunggu aku mute dulu. Terpental berarti saya tadi. Jaringan. Iya. Iya, jaringan Bang. Oh, kirain ditombak tentara Romawi paman. jaringan. Udah seuzon tadi. Silakan lanjut Gurunda. Iya, jadi baik kitabnya Yahudi, kitab Kejadian maupun
Al-Quran itu sama-sama menjelaskan bahwa Adam Bang Bima. diciptanya itu di Eden, di surga. Iya, abang kan ngambil referensinya dari kitab sebelah gitu. Kitab Ini referensinya di Eden itu Al-Quran. gimana, Bang? Alamak, tadi saya sudah menjelaskan loh. Enggak, Saya sudah Taman Eden itu abang ngambilnya referensinya dari kitab sebelah kan? Berarti abang kan mengakui kitab sebelah juga. Ya, kan tadi Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran bertentangan dengan kitab sebelah. Ya Iya makanya saya coba. Nah, saya ini, mengatakan kepada saudara bahwa tidak bertentangan. Buktinya tadi saya sudah menerangkan itu kepada berarti Anda. itu abang mengiyakan bahwasanya kitab sebelah itu benar gitu loh. Al-Quran mengatakan Kontradiksi gitu. Al-Quran mengatakan bahwasanya Adam diciptakan di surga. Kan gitu. Jelaskan. Bibalnya orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Adam dicipta di surga. Berarti ya sama kan? Ya, sama. Itu Terus? berarti membenarkan gitu loh. Maksud saya itu abang membenarkan juga. Tadi dari Membenarkan apanya? narasi dari awal sampai akhir ini abang juga mengatakan tidak benar gitu, sudah dirubah-rubah gitu. Loh, Al-Quran kan saya sudah bacakan kepada Anda tadi, bahwa Al-Quran menjelaskan di dalam materi-materi tentang kitab terdahulu, ya Bani Israel limatu sunani wa kata'lamuna. Itu jelas. Orang-orang Israel kemudian menolak Nabi Musa. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya ahlul kitab, lima talbisuna haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Tuh, bercampur antara yang firman Tuhan dan yang bukan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang berkesesuaian dengan Al-Quran, bukan berarti saya mengiyakan itu adalah firman Tuhan. Enggak. Saya katakan kitab yang ada di Indonesia dari Kristen itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya menganggap ada kesamaan, lah itu derita kitab saudara. Karena begitu tertulis di situ. Tapi saya tidak mengatakan itu firman Tuhan. Nah, lagi-lagi kitab saya mengatakan bahwasanya kitab terdahulu itu sudah dicampur aduk. Mereka merubah-rubah firman Tuhan. Bisa jadi separuh dirubahnya, bisa jadi sebagian saja dirubahnya. Kan itu jelas. Saya minta referensi dari Al-Quran itu gitu. Tapi abang ngambilnya referensi pada kitab yang lain gitu. Alamak. Kenapa abang ngambil referensi dari kitab lain? Sementara abang juga nggak meyakini kan gitu. Padahal saya sudah mengatakan Adam itu diciptakan di surga. Iya itu kan dari kitab abang. Terus apa lagi? Tapi abang referensinya mengatakan di Taman Eden. Itu Taman Eden apa referensi dari Quran? Loh, Taman Eden itu apa artinya? Astagfirullahaladzim ya. Al-Quran mengatakan Adam itu diciptanya di surga, Bang. Iya di Taman Eden kan nggak ada di Al-Quran. Kenapa abang Nah, mengiyakan? Eden itu di surga, di Islam itu surga. Saya juga nggak. Oh gitu, menurut abang gitu. Iya, Al-Quran. Coba Anda lihat di Al-Quran surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 23. Teman-teman bisa nggak? Ada nggak yang bisa memahami di Ar-Ra'd ayat 23? Apa dikatakan oleh Allah di sana? Jannatu Aden. Tuh, jelas. Taman Eden. Itu Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Taman Eden. Jannatu Aden. Dalam bahasa Arab. Sama. Iya. Yang jadi permasalahan ini Kristen yang beriman bahwa Adam dicipta di bumi, bertolak belakang dengan kitab Yahudi dan kitabnya umat Islam. Itu yang harus Anda permasalahkan. Kitab Anda itu yang mengatakan Adam di bumi. Sedangkan di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan diciptakan oleh tanah deh bang. Loh, Jadi referensinya di bumi gitu loh. Tanah itu kan adanya di bumi. di surga nggak ada tanah?
Ya kan nggak ada referensinya dari Al-Quran itu bahwasanya surga itu ada tanah gitu. Kalau dikatakan ada tanah, bukan berarti Nabi Adam itu tidak dicipta dari Minimal sesuatu tafsiran, yang Abang, dari hadis-hadis gitu. Saya juga pengen belajar juga. baik. Anda tidak belajar. Anda tidak belajar. Ini caranya Anda berdiskusi gini bukan orang mau belajar. Ya maksudnya Abang cari referensi juga biar saya tahu juga gitu. Ada kan dari hadis-hadis itu mengatakan Nabi Adam itu diciptakan di bumi, karena kan garis besar Tidak ada di hadisnya, tidak ada di hadis Nabi Adam itu dicipta di bumi, itu tak ada, Bang. Susah ya saya menjelaskan itu ya. Iya, memang saya ngerti lah, Bang. Maksudnya kenapa ada satu diksi yang mengatakan Nabi Adam itu diciptakan oleh tanah gitu loh. Itu Ya kan memang susah bagi Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, memang susah bagi Allah. Susah ya jadinya kan pemikirannya ya klop aja gitu, Tuhan Maha Kuasa apapun bisa dibuatnya. Tapi kan itu ada kosakata diksi yang begitu gitu. Bung, sekarang begini Bung, kitabnya Yahudi mengatakan Adam di surga. Kitabnya umat Islam Adam di surga. Adam dicipta dari tanah. Kalau misalnya kemudian Adam dicipta dari air, Adam dicipta dari api, EGP, yang pastinya dia diciptakan di surga. Anda mempersulit diri Anda. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Terbukti kan? Tanah yang ada di Australia, tanah yang ada di Indonesia, tanah yang ada di Afrika, itu berbeda kan? Manusia-manusia yang ada di sana, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sipit, berbeda kan? Karena itu diambil dari saripati tanah yang berbeda, lantas dibawa ke jannah. Di sanalah kemudian tanah ini menjadi sumber penciptaan Adam alaihissalam. Apakah unsur tanah yang ada di bumi ini sama semua? Enggak kan? Enggak kan? Di Indonesia ini yang ada unsur emasnya itu hanya ada di mana? Di daerah wilayah-wilayah yang ada. Begitu juga minyak. Ada di wilayah-wilayah yang ada minyaknya, ada di tempat lain yang tidak ada minyaknya. Dan itu Rasulullah, Nabi kami menjelaskan hal yang demikian valid. Apakah sulit bagi Allah mengambil tanah ke bumi, membawanya ke surga, lalu membuatnya sebagai bahan penciptaan Adam? Sulit. Sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian tanah yang ada di bumi. Itu kitab kami menjelaskan. Tadi di awal saya mengatakan bahwa sumber Islam itu Al-Quran dan hadits. Nah, sekarang apa dasarnya orang Kristen mengatakan bahwa Adam itu dicipta di bumi? Mana dalilnya? Ya itu di Taurat itu Bang yang saya Alamak. Itu Bang. Saudaraku, di Taurat kitab Kejadian mengatakan Adam dicipta di Eden. Lalu diusir dari Eden ke Eretz, ke bumi. Nah kalau bagaimana caranya diusir dari Makassar ke Indonesia? Itu gimana ceritanya? tapi Abang meyakini bahwasanya dunia itu dan surga itu sudah ada sebelumnya kan? Bagi Allah itu sudah ada. Ya udah nggak apa-apa Bang. Ya udah itu pemahaman ya udah. Iya. Begitu juga pengajaran kemudian Yesus. Coba Anda, Bapakku yang ada di mana? Di surga. Berarti surga itu sudah ada. Sama dengan Islam berarti. Ya kalau misalnya Abang juga nggak terima ya apa gitu. Saya yakin bahwasanya Adam itu diciptakan di bumi dulu baru. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Saya minta dalil. Ya itu kan pemahaman saya gitu. Iya, harus ada dalil dong. Kan kita udah sepakat bahwasanya Harus dalil dong. Amsal 5 nomor 3. Jangan engkau berpegang kepada pikiranmu sendiri, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Mana firman Tuhannya? Adam di bumi. Abang kan generasi ujung-ujungnya kan Tuhan itu bisa apa aja kan, itu kan Iya, dalam proses penciptaan
dalam proses menciptakan, Tuhan itu berkuasa menciptakan apapun, termasuk menciptakan Iya, manusia kalau lahir begitu ya tanpa gimana ayah. mau diskusi? Kalau begitu kan ya sama aja, referensinya juga langsung ke situ kan. Oh enggak, bedanya antara Anda dengan saya, Anda menganggap Tuhan itu bisa jadi kutu. Saya enggak. Ya udah, jangan gitu juga Bang, jangan bias lagi. Maksud kita yang satu poin Lalu aja, Bang. lalu apa maksud Anda mengatakan Allah itu Maha Maksudnya berkuasa? begini, Bang. Bisa Maksud saya menjadi itu apa saja? begini. Maksud Anda Enggak, apa? itu memang benar lah, saya akui lah itu. Masalahnya begini, ada satu sisi, kan kita kan udah sepakati tadi, bahwasanya kan Tuhan itu menciptakan bumi dan surga itu sudah ada gitu. Makanya Tuhan itu mengambil dari tanah gitu kan. Ten, Berarti kapan kan pinternya diciptakannya Ten? itu Adam itu diciptakan sebelumnya di bumi, baru diamkanlah, masuklah ke dalam surga. Kan saya Oh, minta Anda keliru, Anda keliru. Anda baca referensi saya. Bung, Anda baca referensi yang saya tunjukkan, Kejadian 3:23, Adam diusir dari Eden ke bumi. Eden itu di mana? Surga. Turunin aja lah. Kayaknya capek Gurunda itu menerangin nggak masuk-masuk kotaknya. Iya, Bang Kristal, gimana Anda ini? Turunin aja lah, capek kali Gurunda itu ngomong. Dia nggak di ngerti-ngerti. surga. Nah, iya saya paham. Kok pahamnya di mana? Udah capek lo orang ngomong kok nggak ngerti-ngerti. Ya udahlah saya turun aja lah. Ayo turunlah. Pusing Makasih ya. pula aku nengok kamu. Makasih ya, Ya. Bang. Turun aja lah. Ya, Ya, makasih Bang Jangan lupa Kristal. ke gereja ya. Bisa nggak turunnya? Bang Mil Khas, silakan. Ini waktu Kak Edel, Anda. ada Bunda Nora, Kak Edel. Iya, nggak apa-apa, naikkan. Assalamualaikum Oke, makasih. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi ini Bang, wabarakatuh. Bunda blokir. Aku hampir curiga, ini Bunda blokir atau tidak? Jangan curiga atuh, nggak boleh. Iya, dari tadi dipanggil diem-diem baik. Baru selesai mandi, sholat, nih baru Alhamdulillah. suaranya. Oke. Sahabat-sahabat sambil menunggu saudara kita Kristen ya. Ini bukti ada bahwa- Bang Milhak. Ada, Oh bentar, ada. Silakan. Oke, Bang Suma, Siap paman. Anda mengatakan tadi bahwa Adamnya Islam itu diciptakan di surga, Ya. ya. Oke, sekarang minta dalilnya di dalam Al-Quran di mana dikatakan seperti itu. Kalau di dalam Islam Jangan jelas kalau saya cuma minta dalilnya, Bang. Jangan dipotong Nggak perlu dulu. tawaf liar kesana sini. Ya, Diam silakan. dulu kalau bertanya. Sudah bertanya diam. ini ceritanya dia ingin samakan Bible ya. Gini Bung, iblis itu diusir dari mana? Ketika Allah mengatakan keluarlah engkau dari mana? Itu dari kemana kemudian iblis itu diusir? Bang, saya cuma minta dalilnya di dalam Al-Quran. Iya, saya tanya dulu samamu. Kamu kan ingin membahas tentang Al-Quran, ya kan? Jadi saya tanya samamu, kapasitas keilmuan Anda itu kemudian sampai mana? Ya. Makanya saya Enggak, tanya. saya hanya bertanya Adam. Anda bicara Iya, iblis saya itu. tanya, maka ini kan atas belajar dasar tentang apa? Quran. Ini kan berbicara mengenai Quran kan? Iya kan? Itu Quran itu sudah menjelaskan segala-galanya. Anda seharusnya kalau saya minta Justru dalil, karena Anda kasih. justru karena itulah ketika iblis diusir dari mana? Kutanya dulu, berdasarkan Al-Quran. Kenapa tertawa? Enggak, saya tidak bicara iblis, Bang. Iya, dari Saya situ hanya orang minta berakal dalilnya, bisa kau tahu. katakan. Dari situ orang berakal bisa tahu. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Di mana ini? Di surga kan? Kenapa bisa dia di surga diusir? Karena disitulah tempat dia disuruh sujud kepada Adam. Diusir kemana? Setelah dia diusir dari surga, dia diusir kemana? Diusir ke bumi. Roma
di kitabmu dikatakan Roma 5 nomor 12. Jangan tawaf liar, Bang. Enggak, saya cuma minta Saya dalil tidak saja. tawaf, saya orang berilmu. Saya orang berilmu. Anda orang yang minim ilmu. Hanya bisa tertawa cengengesan. Anda mengatakan bertanya, tadi dalil di mana amsalnya Adam? jangan Di mana Adam? Sabar. atas pikiran Ketika sendiri. Anda bertanya Harus di mana berdasar Adam kepada firman diciptakan? Tuhan. Adam diciptakan di Taman Eden. Adam diciptakan di sebuah taman. Kami menyebutnya jannah. Iya, sekarang Setelah saya mau tanya mana dalilnya dalam Al-Quran? Jelas dalilnya ada kok. Fakhruj minha. Keluarlah kalian dari surga. Mana dalil? Apa itu yang kubacakan tadi? Fakhruj minha. Keluarlah kalian dari surga. Kemana setelah dari surga? Ke bumi. Jangan kau pakai pikiranmu sendiri. Kau sudah katakan tadi kitab Amsal tadi barusan. Ini Al-Quran yang mengatakan, kok kau pula mengatakan jangan pakai pikiranmu sendiri. Mana Al-Quran mengatakan bahwa Adam itu dicipta di surga? Dikatakan dia keluar dari surga menuju kemana? Dia keluar bukan diciptakan, Bang. Bukan apa? Bukan apa? Astagfirullahaladzim. Anda tawaf liar dari tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anda menipu. Astagfirullahaladzim. Banyak hal. Hei, Al-Quran mengatakan wa qulna ya Adamuskun Tidak ada anta wa ayatnya zawjukal Adam itu jannah. diciptakan di surga di dalam Al-Quran. Wahai Kalian Adam, itu ciplak. tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ini Al-Quran. Anda hanya menciplak Alkitab saja. Ini Al-Quran tadi, saudara. Ini Al-Quran yang saya bacakan, Bung, bukan Di Bible. mana dalilnya? Mari kita buka sama-sama apa yang akan dikatakan oleh surah Suma. Al-Baqarah ayat 35. Oke. Lalu Allah mengatakan fa'azallahuma syaitan. Ketika kemudian si kafir memperdayakan Adam dan istrinya, maka kemudian Adam dikeluarkan dari surga. Kemana? Ke bumi. Apa kata Allah? Turunlah kamu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Itu kata Allah. Oke? Itu Al-Quran. Diperintahkan Adam turun dari surga ke bumi. Ya, di sini Al-Baqarah 35 ini tidak menjelaskan ini penciptaan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Adam itu di surga, berarti diciptakan di surga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh, diperintahkan di mana? Tidak mungkin di bumi, habis itu dibawa ke surga, disuruh tinggal di surga. Di dalam surga, Bang. Tuh, Di mana? itu Al-Quran. Maka Tidak tertulis di situ. Adam diciptakan di dalam surga, Bang. Diam dulu. Ya, memang bodoh, susah, Bang. Memang orang-orang bahlul Janganlah kafir yang pakai kayak gitu. pikiran. Kamu yang pakai pikiran sendiri karena kamu kafir. Kamu kalau Anda mengatakan bahwa semuanya itu harus sesuai firman Tuhan. Mana firman Tuhan? Adam diciptakan di ini surga. jelas dia di surga. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Aku Allah hendak menciptakan sosok pemimpin di bumi. Hendak menciptakan sosok pemimpin khalifah di bumi. Pemimpin ini sebelum turun menjadi pemimpin di bumi diciptakan dulu. Di mana dia diciptakan? Di surga. Fa'azallahuma syaitan. Lalu si kafir memperdayakan keduanya. Si iblis maksudnya. Memperdayakan dari mana? Dari surga. Anha. Dari surga tempat dia diciptakan. Fa'akhrajahuma. Lalu kemudian Allah mengeluarkan keduanya. Mimma kana fi. Dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Di mana? Di surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Lalu Allah kemudian berfirman kepada keduanya,
turunlah kamu dari surga ini, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Itu kata Allah, walakum fil ar mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu ada tempat di bumi dan kesenangan sampai pada hari yang ditentukan. Itu Al-Quran sudah jelas kok. Ketika kemudian iblis diusir dari surga. Adam diusir dari surga. Pindah ke bumi. Jelas itu. Begitu juga yang diterangkan dalam Kejadian 3:23. Adam, iblis diusir dari Eden ke bumi. Sayang kalau orang tak berakal diajak diskusi, waktu habis. Silakan diambil alih sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, Dinta Nora ini, Waalaikumsalam. seorang muallafah. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu bersunat? Jawab. Ngintip paman. Woi, Oh bang. Saya nggak tahu bang. Tiba-tiba tertulis bang. kan Lukas mengaku melakukan penyelidikan, melakukan penelitian. Lukas 1 kan? Apa yang diteliti? 1 nomor 3. Apa yang diteliti ketika dia tulis Yesus bersunat? Apanya yang diteliti? Saya yang mualaf aja nggak tahu paman. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh teman-teman yang lain, silakan. Kalau sempat pendetanya berkhotbah, coba buka Lukas 1 ayat 3. Lukas melakukan penyelidikan dan memutuskan untuk mengkitabkan. Habis bang. Habis bang. Sudah, tak ada lagi cerita bang. Nggak ada cerita. Melakukan penyelidikan, penelitian, penelaah. Gimana dong? Kok nonotnya orang diteliti? Ya Mil, selamat siang Mil. Apalagi Mil yang mau ditanya? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kami. Jijik kali aku, mulutmu makan bebu aku, ucapkan kalimat Allah pula kau. Udahlah bertanya aja lah kau, nggak usah salam-salam lah kau. Oh iya, ya dikatakan kan semuanya itu disunat. Bang Suma juga disunat ya? Iya. Jadi siapa Kami yang Muslim, kami. Iya. Iya, siapa yang menyuruh Gimana, Anda untuk sunat? Adakah Allah memerintahkan Anda Nabi? Jadi Nabi adalah Allah. Ada. Allah menyuruh kami mengikuti Nabi Muhammad. Oh, jadi Allah menyuruh Anda untuk mengikuti Nabi Muhammad. Di mana dikatakan seperti itu? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan pencipta langit dan bumi, maka ikutilah nabiku Muhammad. Yes. Oh ya, jadi Allah menyuruh Anda ini untuk sunat sesuai apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Oh ya, oke. Nabi Muhammad disunat enggak? Beliau jelas disunat. Berdasarkan kesaksian mulutnya sendiri, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Dan kesaksian istrinya pun demikian. Di dalam hadis Tirmizi nomor 101, beliau mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian bersunat. Istrinya loh. Kalau Lukas dari mana tahu kalau nonotnya Yesus disunat? Jadi Anda itu kalau Pertanyaan Muhammad saya, itu Bang,
Pertanyaan Disunat saya, di mana Bang? dia, Bang? Pertanyaan Berapa saya, dia disunat? Jawab. pertanyaan saya boleh Bang? Dari mana Lukas gimana? tahu kalau senjatanya Yesus itu disunat? Iya, sudah tertulis di dalam kitab suci. Iya, dari mana Lukas tahu? Dari penelitian. Mati meja. Usia berapa? Usia berapa Yesus? Usia berapa Yesus diperiksa nonotnya sama Lukas? Ketawa Begini nih. Bang Suma. Ya. Anda ini kalau Anda bertanya kepada saya seperti ini, Anda harus berpikir juga jika takaran yang Anda tanyakan kepada saya balik kepada Anda akan kejang-kejang juga. Saya sudah Tetapi, menjawab istri begini, beliau, Bang. Siti Saya Aisyah, itu yang sangat mengatakan jelas. itu. Hadis Tirmizi nomor 101, Siti Aisyah mengatakan suamiku sudah bersunat. Itu saksi Iya, valid. sudah bersunat kapan? Itu saksi valid. Masalahnya kapan dia Ngapain Anda bersunat? tanya kapan, jam berapa, hari Enggak, apa, bulan berapa, bukan. tahun berapa? Bukan. Siapa nama yang Karena saya menyunat? tahu. Nggak usah. Karena Yang saya penting tahu Nabi di dalam kami Islam sunat. itu berbeda-beda. Yang Berbeda-beda penting itu Nabi kami tafsirannya. sunat. Bung, Ada yang Nabi sunat kami di dalam sunat. perut, Bung. ada yang sunat oleh kakeknya. Mute kan dia Bung, host. Bung, yang pasti kami punya Nabi bersunat. Kami umatnya Tidak. bersunat. Yesus bersunat. Kenapa kalian tidak bersunat? Nah, Kamu tidak ikut mungkin siapa? bersunat dengan banyak varian, Bang. Sekarang saya tanya, Yesus bersunat, seekor babi tidak bersunat. Di antara Yesus dan seekor babi yang mana Anda ikuti tidak bersunat? Yesus atau babi? Babi itu binatang, Bang. Dia mau Ya, bersunat makanya dengan tidak berarti Anda bersunat itu no mengikuti binatang. problem. Berarti Anda mengikuti binatang. Anda mengikuti Anda- babi yang binatang. Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti Yesus. Nabi Ismail keturunannya bersunat. Nabi Ishak keturunannya bersunat. Kalian ngikut Iya. siapa? Babi. Ikut babi tidak bersunat. Bang, Anda mengikuti Yesus kan? Saya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan mengikuti Yesus, bukan. Yesus kebetulan aja sama-sama Muslim. Oh, Muslim. Oh iya, dia Jadi anak soleh. Yesus Muslim. Dia anak soleh malah. Oh iya, begitu ya. Jadi gitu kalau dong. dia Muslim berarti kamu dong harus dibaptis juga dong. Betul Baptis itu tidak? apa, Bang? Baptis itu apa? Loh, Baptis Yesus itu apa? mengajarkan dengan sejelas-jelasnya. Baptislah baptis itu apa? dalam namaku, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptis itu apa? Kutanya dulu, baptis itu apa, Bang? Ayo, Bang. Kita diskusi yang bagus biar disimak sama penonton. Baptis itu Enggak, apa, saya Bang? tanya dulu kepada Anda. Anda di Iya, makanya saya tanya dulu, baptis itu apa? Nanti saya dilaporkan lagi sama Bampol. Gimana dong? Karena Anda harus tahu, pengikut Musa juga dibaptis. Mereka dibaptis dalam awan dan laut. 1 Korintus 10 nomor 2. Wah, Musa Itu. saja dibaptis di dalam awan dan laut. Islam itu dibaptis di mana? Ya, oke, kalau Yesus dengar dulu. Yesus Kacau tunggu. betul ini Islam Tunggu. ini. Yesusnya dibaptis. Baptis itu apa? Baptis itu apa, Bang? Baptis itu apa? Ya, Ah, baptis itu Anda apa? pernah Hati-hati, Bang. belajar? Hati-hati ada Anda Bampol pernah nanti Anda belajar dicatat. biografinya Nabi Saya Yahya? tanya dulu, baptis Anda itu pernah apa? belajar biografinya Nabi Yahya apa? Saya tanya dulu. Anda kan punya Nabi Yahya. Baptis itu apa? Anda kan bertanya tentang baptis ke saya. Saya tanya baptis itu apa? Saya tidak berpolemik dengan kata baptis atau Loh. tidak. Tetapi Nanti yang saya saya takut tanyakan, dijebak, nanti saya Yesus dilapor itu lagi dibaptis, sama kamu Bampol. baptis tidak? Bang, nanti saya Katanya dilapor Yesus sama Bampol, Bang. Muslim. Bang, nanti dilapor lagi saya Bampol Yesus kalau saya salah ngomong, Bang. dibaptis. Abang, saya dalam pengawasan Bampol, Bang. Belum jadi Muslim Bang. dong, Bang. Abang, saya dalam pengawasan Bampol. Kalau saya salah ngomong, saya dilaporin ke MUI. Gimana dong? Jadi saya harus Nggak berhati-hati. apa-apa, Bang. Saya tanya dulu, baptis Kenapa? itu apa? Baptis itu sudah saya katakan dari tadi. Baptis itu yang diajarkan lebih dulu oleh Nabi Yahya itu diselamkan di dalam air. Iya, baptis itu nyambung. baptis itu apa? Anda mau Hati-hati, bertanya apa ini, Bang? Saya kan sudah bertanya, katakan Bampol itu apa? Sorry kok Bampol. Baptis itu Bampol, apa? Bang.
Astagfirullahaladzim. Baptis itu Mohon ampun sama Allah. dicelupkan di dalam air, Bang. Lucu juga Oten ini. Aduh. Jadi bagaimana, Bang? Yesus pernah gak membaptis orang? Enggak pernah Yesus membaptis orang, Bang. Anda ini mau tawaf liar kemana-mana lagi. Iya, saya tanya. Ya. Yesus Anda ini pernah tidak- nggak membaptis orang? Begini, Pertanyaan Bang. saya. Awalnya tadi kita berdiskusi mengenai sunat Sunat. di dalam Al-Quran. Ternyata tidak ada. Ya. Sunat di Allah dalam tidak pernah dengar. mengajarkan sunat. Dengar Betul. saya, Bang. Dengarkan ya. Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat rinci bahwa keturunan Ibrahim itu mengikuti apa yang Ibrahim ajarkan. Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Itu jelas itu. Apa ajarannya, apa-apa saja. Ajaran Ibrahim itu salah satunya adalah bersunat. Di mana dikatakan di Al-Quran ajaran Ibrahim bersunat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwahyukan oleh Allah untuk menyatakan itu. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Ibrahim itu disunat pada usia 80 tahun. Di mana di Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim itu disunat? Hadits diwahyukan kepada Rasulullah. Katanya tadi Al-Quran itu menjelaskan semuanya. Ini Al-Quran sekarang sudah itu- ke hadis. Bagaimana? Bahlul, hadits itu uraian Rasulullah tentang Al-Quran, Lul. Bahulah, Anda kalau sudah tersudut begini. Ya iya, karena saya berbicara dengan orang Bahlul. Gimana ceritanya? Saya mau jelaskan kepada Anda, sementara Anda Bahlul. Gimana dong? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Berarti hadis beliau itu juga adalah wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah terkait dengan isi Quran. Al-Quran menjelaskan Nabi Ibrahim menerima beberapa kalimat dari Allah. Kalimat itulah kemudian yang disempurnakan pelaksanaannya oleh Nabi Ibrahim. Wa isi batala Ibrahim rabbuhu bikalimati wa atammahunna. Nabi Ibrahim menyempurnakan setiap perintah yang datang kepadanya. Salah satu perintahnya itu adalah bersunat. Oke, Bang. Gitu. Sekarang saya cuma minta Giliran cuma saya dong. praktis saja, Bang. Giliran saya dong. Di mana jelasnya? Giliran saya, boleh nggak? Di Al-Quran, Oke, Allah giliran memerintahkan saya, sunat. boleh tidak? Yang tidak bisa menawar. Kali Anda tawaf kemana-mana. Silakan Anda bicara, silakan. Kampus. Tangkap bantol dia, Bang. Kabur deh. Nah, jadi kalau di Islam itu, Bang, ada perintah di Al-Quran atau tidak ada perintah di Al-Quran, faktanya kami bersunat. Oke? Nah, di kitab Anda, perjanjian lama, perjanjian baru, ada perintah sunat. Kenapa kalian tidak bersunat? Ketika didudukkan antara dua orang, Yesus berdampingan kemudian dengan orang-orang Roma, yang mana di antara keduanya yang tidak bersunat? Orang Roma. Kristen muncul tidak bersunat, ikut siapa? Kristen tidak bersunat, ikut siapa, Bang? Itu pertanyaan saya. Coba, bisa enggak Anda jawab? Kristen tidak bersunat, ikut siapa? Bani Ishak bersunat, Bani Ismail bersunat, Yahudi bersunat, Islam bersunat. Kristen tidak bersunat. Saya pernah jalan-jalan ke Ragunan, hampir seluruh binatang yang ada di sana itu tidak bersunat. Apakah itu sekelompok atau segolongan dengan Anda? Ini pertanyaan serius. Di Ragunan saya lihat monyet, lihat kera, gorila, orangutan. Tidak ada satupun di antara mereka bersunat. Coba turunkan celana Anda. Mau kulihat. Sama miliknya kera. Anda dari golongan sana juga? Kalau kami umat Islam, alhamdulillah kami sunnat.
Sama seperti orang Yahudi sunat. Kalian tidak bersunat. Kalian Oke, makhluk Ragunan Bang. juga, Bang. Bang Suma, Dari Ragunan lepas juga, baru belajar berbicara, gitu. dari awal saya bertanya kepada Anda yang simpel-simpel Dan saja. dari awal pun saya sudah menjawab. Pertanyaan saya, Anda ikut siapa? Tidak Anda bersunat. tidak pernah menjawab, Bang Suma. Saya sudah Anda katakan sudah bahwa menjawab. Jangan Otak pakai Anda congor yang di sini. error. Otak Anda Nah, yang kita tidak harus bisa memakai menelaah firman Tuhan. kemudian. Oke? Nah, monyet. Itulah kalau monyet. Sudah jelas kok. Nabi kami bersunat. Orang Arab bersunat. Kami pengikut Nabi Muhammad, kami bersunat. Yesus bersunat. Kami bersunat. Musa bersunat. Abraham bersunat. Yakub bersunat. Musa bersunat. Daud bersunat. Salomo bersunat. Yeremia bersunat. Coba. Samuel bersunat. Harun bersunat. Coba. Kami ada di situ sekelompok dengan orang-orang bersunat. Nah, saya sebut. Kera tidak bersunat. Monyet tidak bersunat. Gorila tidak bersunat. Orang hutan tidak bersunat. Anjing tidak bersunat. Apalagi? Babi tidak bersunat. Apalagi? Kuda tidak bersunat. Apalagi? Asu nggak bersunat. Apalagi? Guguk nggak bersunat. Apalagi? Serigala nggak bersunat. Apalagi? Ya kamu juga yang tadi itu tidak bersunat. Iya samanya kalian. Nah, kamu masuk di mana? Omnivora, karnivora, herbivora. Kamu masuk di mana? Pemakan segala. Oh, omnivora. Omnivora ternyata sama-sama tidak bersunat dan pemakan segala. Bahkan si Olan mengakui dia bisa makan orang juga. Nah, itu parah. Kalah dari binatang.